Haleluya. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian kami, membawa setiap nyanyian kami Tuhan. Yesus kekasih jiwa, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari sekali lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
saudara sembah Dia. Biar hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami, biar kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, layakkan kami untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami lewat pengorbanan di atas kayu salib. Itulah kasih yang agung, kasih yang sangat besar, dan tidak seorang pun bisa mengukur berapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak boleh menyanyiakan kasih-Mu. Kami harus hidup benar di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami harus lebih benar, lebih kudus, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ajarilah kami Tuhan, maka kami diam. Untuk duduk diam seperti Maria, mendengarkan setiap kata firman Allah dengan serius, dan kemudian melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih, Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus, mari urapi kami.
lebih-lebih di akhir zaman. Biarlah Roh Kudus melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari yang ke-8. Tidak terasa 8 hari sudah kita menginjakkan kaki kita di tahun 2026. Masih ada panjang waktu sampai akhir tahun. Belum tahu kita apa yang terjadi. Ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita juga. Tapi Alkitab mengatakan, baiklah kita hidup berjaga-jaga. Entah kita tidur, entah kita bangun. Ya, berjaga-jaga. Supaya kalau Tuhan datang, kita didapati siap untuk menyongsong kepadanya. Kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ayat yang pertama mulai. Di atas itu temanya berjaga-jaga. Ya, jadi kita diminta Tuhan berjaga-jaga. Ya, itu temanya, berjaga-jaga. Lanjut. Tetapi tentang zaman dan masa, Ya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar ya. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi Tuhan itu bukan pencuri, tapi kedatangannya yang kedua kali seperti pencuri. Artinya tidak ada pencuri yang akan menginfokan kepada saudara jam berapa dia mau datang mengunjungi rumahmu. Ya, dia pasti tidak akan berbicara tentang jam berapa dia mau datang. Tapi dia tunggu saatnya tuan rumah tidak berjaga-jaga, lagi tidur, nyenyak. Itulah saat pencuri datang. Ya, lanjut. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, Ya. seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ada damai yang aman benar-benar, ada damai yang semu, bukan damai sebenarnya. Ya, lanjut. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, ini. sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita tidak diinginkan Tuhan hidup dalam gelap. Ya, tidak diinginkan untuk berdusta. Dusta itu kegelapan. Tuhan ingin kita hidup dalam terang. Ya, lanjut. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak Ya, siang. karena kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak malam, bukan anak-anak gelap. Orang Kristen jangan gampang-gampang berdusta. Kalau orang Kristen berdusta, selalu berdusta, dari 10 katanya, 10 kata itu semuanya dusta, maka bapaknya adalah bapak pendusta. Siapa itu? Iblis. Iblis itu bapaknya orang yang suka dusta. Lanjut. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, ya. tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga, sadar kita. Terus, Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, ya, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. ya, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya. dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Lanjut. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan Jadi, kita. Allah tidak ingin kita ditimpa murka, tapi selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, terus. Yang sudah mati untuk kita, Ya, supaya entah kita berjaga-jaga
entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, Ya. dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihati seorang akan yang lain. Saling mengingatkan, saling menasihati. Bahwa kita sudah berada di zaman di mana kita harus berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga, sadar, berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, rajin membaca Alkitabnya. Sebab Alkitab mengatakan, inilah waktu kita berjaga-jaga. Bukan waktunya untuk hanya hidup memuaskan keinginan daging. Karena kedatangan Tuhan tidak lama. Entah kita tidur, entah kita bangun, kita punya hati berjaga-jaga dan sadar. Jangan mabuk oleh kehidupan dunia. Jangan mabuk oleh anggur. Ya, dunia yang kita lihat ini dengan gemerlapannya, itu sebentar akan dihabiskan Tuhan. Nah, yang paling penting kita ini berjaga-jaga, sadar, siuman. Bukan tidur, mengenakan daging itu tidur. Ya, betul-betul kita di akhir zaman. Ada orang memprediksi bahwa nanti tahun 2026 keadaan lebih baik dari tahun-tahun yang silam. Tapi itu kan masih duga, prediksi. Ya, tahun depan, tahun ini 2026 lebih baik. Tapi kalau saya baca Alkitab, tidak lebih baik. Manusianya tidak lebih baik. Ya, mungkin ekonomi ada perubahan sedikit. Ya. Tapi saya melihat keadaan manusia di akhir zaman jahat luar biasa. Ya. Kalau kita mau lihat, membaca ulang berulang itu di 2 Timotius pasal 3, di situ diketengahkan bagaimana hidup manusia pada zaman akhir. Mari kita baca walaupun ulang berulang, justru itu memberikan kita satu peneguhan, ya, bahwa memang betul-betul manusia akhir zaman. Tidak mungkin manusia itu lebih baik, ya, kecuali orang mau hidup benar, hidup kudus. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya, akan datang masa yang sukar. ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri ya. dan menjadi hamba uang. Itu temanya di atas keadaan manusia akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Tidak ada lagi zaman sesudah ini. Kita benar-benar akhir zaman. Ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang ditaruh Tuhan dalam hati saya untuk selalu mengingatkan jemaat bahwa kita benar-benar sedang menantikan Tuhan datang segera. Sedang menyongsong Tuhan datang segera. Kita ada di akhir zaman. Kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. ya, Mereka akan menjadi penfitnah. ya, Mereka akan berontak terhadap orang tua ya, dan tidak tahu berterima kasih. ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak mendindakkan ibadah, pelayanan, hal-hal yang rohani, ya. Terus Tidak tahu mengasihi. ya, Tidak mau berdamai. ya, Suka menjelekkan orang. ya, Tidak dapat mengekang diri. ya, Garang. Tidak suka yang baik. ya, Suka mengkhianat. ya, Tidak berpikir panjang. ya, Berlagak tahu. ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak mau berdamai, ya. Bahkan bukan hanya suami istri, saudara bersaudara, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bergelar pendeta tidak mau berdamai. Asal ada sedikit lubang masuk, cari alasan, ribut. Ya, entahkah persoalan apa,
kedudukan, posisi, ataukah masalah jemaat, ataukah masalah apa, ada-ada saja. Saudara jangan pikir hamba-hamba Tuhan itu sudah segala-galanya sudah bagus, sempurna. Tidak. Ada hamba Tuhan yang saling pukul memukul. Ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, aku ngusir setan, aku bernubuat, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal. Ini untuk mengingatkan saudara bahwa jangan sembarangan juga mendengar hamba Tuhan, melihat hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan dipakai, kelihatannya nampaknya hebat, tapi belum tahu hidupnya. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Saudara mesti banyak baca Alkitab, banyak sembahyang. Orang yang banyak sembahyang itu beda, pasti dia tahu. Tuhan apa sih memberitahukan, ya, hati-hati. Kita hidup dalam keadaan akhir zaman yang jahat. Tidak tahu terima kasih. Anak tidak tahu berterima kasih pada orang tua. Ya, orang tidak tahu berterima kasih pemeliharaan Tuhan. Mau lebih. Nah, ini keadaan manusia akhir zaman. Dan dikatakan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah datang ibadah. Tapi sedikit orang menghidupkan firman kebenaran itu dalam hidupnya. Sedikit orang. Ya. Menghidupkan kebenaran itu dalam dirinya. Coba saudara sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya datang memenuhi kewajiban, ya, melayani, ataupun kita hadiri ibadah, tapi tidak menghidupkan kebenaran. Firman yang kita dengar itu harus hidup di dalam kita. Ini di akhir zaman. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara, memberi peringatan kepada kita, memberikan kita nasihat. Jadi makin tahun, makin bertambah tahun, makin bertambah umur, harusnya kita juga makin dewasa, bukan hanya secara jasmani. Dewasa rohani. Orang yang tidak dewasa rohani tidak mungkin jadi mempelai wanita. Tak mungkin. Kalau kita kanak-kanak rohani, mana ada mempelai kanak-kanak? Tidak ada. Mempelai itu dewasa. Nah, kalau sedikit-sedikit kita tersinggung, tersandung, firman Tuhan terlalu keras di sini, nah kita tidak bisa jadi mempelai wanita. Sebab mempelai wanita itu siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadar, berjaga-jaga, keadaan manusia tidak lebih baik. Ya, ini dua perlombaan. Yang baik, benar, semakin benar, yang memuncak sampai sempurna. Tapi ini yang jahat, makin jahat. Tuhan mengingatkan kita keadaan manusia akhir zaman. Matius 24. Orang tanya saya kenapa suka bicara tentang akhir zaman. Saya bilang ini topik yang terbaik untuk kita di zaman akhir. Supaya kita selalu diingatkan, disadarkan. Memang betul kita berada di akhir zaman ini. Ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia ini kita ada di titik ini sekarang, dekat datangnya Tuhan. Keadaannya sama seperti zamannya Nuh. Manusia cenderung hatinya berbuat jahat. Ya, lanjut. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah itu, jadi dulu bukan orang dulu zaman Nuh itu tidak tahu. Mereka dengar Nuh berkhotbah. Nuh menyampaikan
firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum manusia, bahwa saya diperintahkan untuk membangun bahtera tingkat 3, ukurannya besar, segala binatang masuk berpasang-pasangan, demikian pun manusia boleh masuk di dalam bahtera supaya selamat. Tapi berapa banyak orang mau mendengar Nuh? Tidak satu pun mau mendengar. Buktinya semuanya binasa. Semuanya dilumatkan oleh air bah. Nah, ini keadaan zaman akhir. Saya sebagai hamba Tuhan selalu ditaruh di hati saya untuk menyampaikan, mengingatkan kita sekalian, mengingatkan diri saya bahwa kita ada di zaman yang akhir. Sangat dekat kedatangan Tuhan. Manusia tidak tambah baik. Seperti zaman Nuh, maka zaman sekarang mereka juga makan minum. Ya, kawin mengawin. Apa bedanya sekarang? Di zamannya Lot. Ya, sekarang ini manusia sudah tambah hari tambah bejat, tambah rusak. Nah, kita harus semakin hari semakin baik. Sadar, berjaga-jaga, mengutamakan Tuhan, cari Tuhan, bukan cari dunia. Ya. Kalau saya baca lanjut itu ayatnya, ayat 45, di situ ada hamba yang setia, hamba yang jahat. Ya, tolong dibaca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ya. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, Ya. untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ini hamba-hamba Tuhan sebenarnya dipanggil untuk bekerja. Bekerja di ladang Tuhan. Tapi tidak ada yang mau bekerja dengan baik. Pukul-memukul. Hamba-hamba Tuhan yang harusnya menggembalakan, melayani, memberitakan Injil, mengajari hal yang baik, malah hamba-hamba Tuhan tidak jadi panutan, contoh, mereka malah yang bertengkar, pukul memukul. Ada hamba Tuhan sampai ke pengadilan, padahal Alkitab tidak mengatakan seperti itu kepada kita. Kalau ada perkaramu, masa kamu bawa ke tempat orang-orang yang tidak percaya untuk mengadili? Tapi buktinya ada. Nah, ini Tuhan mengatakan hamba pukul memukul, hamba yang jahat. Terus Ketika tuannya itu datang, berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. ya, Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di Jahat. dalam hatinya, hamba Tuhan yang jahat, cari-cari perkara. Ya, apalagi kalau orang cuma berebutan kedudukan di dalam organisasi sinode, tidak perlu itu. Kalau memang Tuhan pilih saudara, hamba Tuhan, pasti Tuhan angkat. Apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menghimpunkan, saling berbagi berkat. Kan cari-cari salahnya. Nah, ada itu. Saya tahu. Nah, terus tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain ya, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. ya, Maka Tuhan hamba itu datang. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. pada hari yang tidak disangka. Jadi tidak ada orang tahu kapan Tuhan itu datang. Kapan ya? Kapan Tuhan datang? Tidak tahu. Makanya dikatakan tadi di dalam 1 Tesalonika, berjaga-jaga sadar. Karena kedatangan Tuhan seperti diumpamakan seorang perempuan yang sedang mengandung, mau melahirkan anak. Dia tidak tahu kapan anak itu lahir. Ya. Di kita ini berjaga-jaga. Tahun 2026, 2027.
Selain berjaga dan sadar, apa yang harus kita buat? Nah, lanjut dulu baca ini. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, Ya. dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan Ratap gigi. dan kertakan gigi. Bayangkan kalau Tuhan menghukum, gertakan gigi. Mau apa? Sudah tidak bisa lagi. Ya. Waktu dibilang baik-baik, sekarang berjaga-jaga, sadar, hidup siuman. Manusia tidak mau. Sama dengan zaman Nuh. Nuh bilang, ayo. Sambil mempersiapkan bahtera Nuh itu, dia ayo bertobat. Jahatnya luar biasa manusia sama itu, sampai hatinya Tuhan sakit. Sampai Tuhan mengatakan, aku akan menghukum manusia. Karena menyakitkan hati Tuhan. Jadi kalau kita selalu dengar firman, diingatkan, disadarkan, mari kita jangan menyakitkan hati Tuhan. Ambil waktu menyembah, ambil waktu baca Alkitab, ambil waktu untuk berbagi berkat, bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Saya heran kalau banyak orang Kristen, hamba Tuhan tidak suka bersaksi. Ketika saya baru lahir baru, bertobat mengalami kasih Tuhan, saya menyaksikan, tidak ada yang bisa tahan mulut saya omong tentang kebaikan Tuhan. Orang itu mau terima atau tidak, saya bersaksi tentang Kristus yang mengubahkan hidup saya. Coba saudara bersaksi. Tuhan menyertai. Ceritakan apa yang Anda alami. Tuhan merubah. Cerita sama orang tua. Cerita sama saudara saya. Ya. Jadi saudara-saudara saya dibawa kepada Tuhan. Sekarang mereka melayani Tuhan. Cerita sama papa dan mama. Apa yang saya alami? Dulu saya masuk gereja, menjadi anggota gereja. Tapi saya sekarang menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau saudara tidak lahir baru, tidak masuk dalam anggota tubuh Kristus. Harus lahir baru. Orang Kristen itu harus berubah. Kalau tidak berubah, doanya juga sia-sia. Pelayanannya pun sia-sia. Harus terjadi suatu perubahan. Ya, baru orang itu bisa bilang begini, lihat, dia berkata tentang aku. Oh, kalau selesai firman Tuhan, mereka bercakap-cakap. Ini seringkali saya dengar di toilet, kalau orang pergi ke toilet. Kritiknya luar biasa. Omongnya, mestinya pendeta tidak omong begitu, mestinya. Tiba-tiba saya masuk ke toilet, mereka diam. Kenapa mereka diam? Karena saya adalah pembantunya gembala saya. Mereka diam. Sambil saya pikir-pikir, kok bisa ya mereka kupas sampai seperti itu? Tidak demikian mengupas firman Tuhan. Dengan akal, dengan pikiran. Kalau saya, yang saya lihat, ya salah saya ditunjuk. Oh, saya tidak benarnya di sini, saya tidak benarnya di situ. Karena Alkitab ini, firman Tuhan itu seperti kaca, cermin. Tiap kali dengar firman, cermin ini memperlihatkan titik-titik kelemahan pada wajah saya. Saya tidak tahu saudara alami tidak. Kalau saya alami itu. Jangankan saudara dengar khotbah, baca saja. Baca Alkitab. Saya sudah bisa. Loh, iya ya, salah saya ini ternyata, ampuni saya Tuhan. Kemarin saya diundang. Saya datang.
hamba Tuhan yang bicara ini masih muda sekali, terlalu muda. Sudah mau bergerak lebih besar. Umurnya baru 32. Muda sekali. Ya. Dia berkhotbah, saya dengar. Saya makan, saya menikmati. Apa yang kurang ya kira-kira dalam hidup saya? Kalau boleh dikata itu seperti cucu saya. Ya, tapi saya dengar. Cermin. Oh, salah saya di sini. Perbaiki. Ini namanya orang yang hidup benar, hidup kudus, hidup menjadi manusia seperti maunya Tuhan, menjadi sempurna. Saya duduk diam dengar. Walaupun ya mungkin rasanya tidak biasa. Ini kok teriak begini ya. Urapan itu tidak selalu harus teriak-teriak. Ya, mengalir saja. Ya, puji Tuhan. Ya. Betul-betul kita harus berada di akhir zaman dengan satu keadaan yang berjaga dan sadar, siap. Nah, jangan jadi hamba yang pukul-memukul. Jangan jadi orang yang tidak berjaga-jaga, hidup seperti zaman Nuh. Ada lagi, jangan tidak penuh minyak. Tidak ada bersedia minyak ini. Apa itu minyak? Minyak itu bisa digambarkan seperti Roh Kudus, seperti minyak. Roh Kudus seperti burung merpati. Karena burung merpati tidak punya empedu, tidak punya pahit. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus tidak ada kepahitan hati. Makanya tadi itu hamba Tuhan yang pukul-memukul. Karena ada kepahitan. Akar pahit, dan tidak ada orang yang punya akar pahit masuk surga. Tidak ada. Selesaikan. Kepahitan, kebencian, pertengkaran, permusuhan, ya. Pukul memukul. Apa kata Tuhan Daniel 51? Dan akan membunuh, membinasakan dengan orang-orang munafik. Ya. Nah, kalau baca pasal 25 dalam berjaga-jaga sadar itu, walaupun tidur, ada persiapan minyak. 5 darah atau 5 gadis yang bijaksana. Tiru ini, jangan tiru yang bodoh. Coba dibaca. Ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Ya. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Ini yang selalu dirasakan kita. Lama ya Tuhan datang, mempelai itu datang. Ya. Tapi saudara, anak-anak tidak nunggu mempelai. Perhatikan Bapak ya. Anak-anak tidak ada tunggu mempelai. Anak-anak. Karena itu kekristenan jangan kanak-kanak. Harus menjadi Kristen yang dewasa. Ya, yang siap sedia menyongsong datangnya Tuhan. Terus mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ya. Mempelai datang. Nah, songsonglah dia. kapan datangnya Tuhan? Waktu orang tidur. Waktu orang tidak berjaga. Waktu orang sedang mabuk. Itulah waktu datangnya Tuhan. Ya, datangnya seperti pencuri yang tidak memberitahu kapan dia datang mencuri. Terus gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Ya. berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, Ya. sebab pelita kami hampir padam. Ya.
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Ini artinya masing-masing kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Suami tanggung jawab sendiri, istri pun tanggung jawab sendiri. Istri tidak bisa menggandeng kepada suami. Oh, suami saya rohani, suami saya aktif, suami saya baik. Kamu harus sendiri jadi baik. Tiru suamimu. Atau istrimu yang baik. Ya tiru istrimu. Masing-masing tanggung jawab. Ya. Apa kata Dara bijak? Gadis bijak itu? Tidak cukup. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Tidak cukup, masing-masing kita. Inilah bejana hidup kita, isi dengan minyak itu. Sampai penuh. Penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara lahir baru semua. Dipenuhi Roh Kudus. Tidak lengkap kalau saudara jadi orang Kristen tidak tahu mengalami apa itu baptisan Roh Kudus. Apa itu penuh Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa lidah. Itu sekali seumur hidup. Pada saat kita bertobat. Makanya kekristenan itu percaya, bertobat, lahir baru, dikuburkan hidup lama dalam baptisan air. Baru dipenuhi Roh Kudus. Tapi sesudah itu hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Terus menerus seperti gadis yang bijak itu ada persiapan minyak, ada cadangannya. Orang Kristen tidak hanya jadi orang Kristen, tahu mungkin Alkitab, bisa hafal mungkin ayatnya, tapi tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak penuh minyak, tidak limpah minyaknya itu. Ya. Nah, terus Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lanjut. Lalu pintu ditutup. Tutup. Tidak ada lagi harapan. Ya. Tuhan sekarang buka pintu. Kita mau terima tidak panggilan Tuhan, tawaran Tuhan. Ya. Lanjut. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Ya. "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Harusnya kan dikenal. Ya, gadis ini termasuk gereja Tuhan. Harusnya dikenal. Tapi seperti halnya hamba-hamba Tuhan bernubuat, mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Nah ini juga gereja, orang percaya, tapi tidak dikenal. Celaka kalau kita ketuk pintu, Tuhan tidak kenal kita dari dalam suaranya. Jadi bagaimana supaya kita dikenal? Mari kita memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Saudara harus jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Lanjut apa? Bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hidup lama, hidup yang baru sekarang. Hidup lamanya tidak ada lagi. Orang ajak, mari kita pergi minum-minum. Saya sudah tidak melakukan itu. Loh, bisanya kenapa? Ya, saya dengar firman Tuhan, saya berubah. Berapa banyak orang Kristen seperti itu berubah? Ya.
Jangan pikir uang banyak, harta banyak, emas banyak bisa menyelamatkan. Tidak. Uang banyak, emas banyak tidak menyelamatkan. Kekayaan duniawi itu tidak menyelamatkan. Kekayaan surga, apa itu? Firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup. Jadi perhatikan orang Kristen. Kamu percaya Yesus? Iya. Sudah bertobat? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Bertobat atau tidak? Jadi baru tidak? Ya. Kemudian kamu sudah dibaptis. Baptisan apa? Baptisan seperti yang Alkitab. Yesus dibaptis. Dikuburkan hidup lama, kata Kolose. Baptisan dalam kematian. Lalu bangkit dengan satu hidup yang baru. Tapi hidup baru sekali tidak cukup. Harus dibaharui terus. Nah, apa yang bisa membaharui kita? Alkitab ini berisi firman Tuhan. Ini yang kita dengar, kita lakukan, kita dengar, ini membaharui. Dari benar menjadi suci, dari suci sempurna. Itu kekristenan, bukan hanya percaya. Oh, berdoa Bapa kami yang ada di surga. Berdoa, tapi kalau kita tidak benar bagaimana? Doanya tidak benar. Ya. Aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 dari Matius 25. Karena itu berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itulah sebabnya saya katakan tema yang terbaik untuk hari ini pendalaman kita, berjaga-jaga dan sadar. Jangan cuma senang kita ada di tahun yang baru. Jangan cuma senang kita punya tabungan banyak, penghasilan bagus. Itu semua tidak menolong kita. Melainkan Tuhan mau kita jadi seperti 5 darah yang bijaksana itu. 5 gadis ini mempersiapkan dirinya. Walaupun dalam keadaan tidur, tapi ada persiapan minyak. Supaya pelitanya tidak padam. Begitu habis minyaknya dalam pelita, langsung ada minyak reserve-nya. Diisi lagi. Sehingga pelitanya tidak padam, tetap terang untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dia bisa tahu di mana pintu. Oh, di sana Tuhan di dalam menunggu saya. Tapi terlalu banyak anak Tuhan tidur, rohaninya tidur, tidak berjaga. Yang dikejar materi, uang. Itu keadaan manusia akhir zaman. Mencintai uang, menjadi hamba uang. Makanya Tuhan melatih kita bahwa kekayaan kita, ya, itu harus ada dan tidak mengikat kita. Kekayaan jangan mengikat. Jangan jadi budaknya uang, hamba uang. Bagaimana caranya? Tuhan melatih kita memberi persembahan. Dari setiap penghasilan yang Tuhan percayakan, kita berikan 1/10. Ini milik Tuhan, tidak bisa ditawar. 1/10. Dari 9/10 itu pun dituntut Tuhan persembahan khusus. Ini tidak terikat uang. Tidak mencintai uang. Uang kalau dicintai itu akar dari segala kejahatan. Orang menyimpang dari iman. Banyak orang susah bukan karena apa? Karena uang yang terlalu dicintai. Langkahnya salah. Coba berapa banyak orang koruptor susah masuk penjara. Harapan saya saja mereka di penjara betul. Mereka diadili betul. Dan mereka bertobat
benar-benar bertobat. Kalau mereka sadar mereka salah, untuk apa uang? Hari ini kamu mati tidak bawa uangnya. Ada orang punya penghasilan, dia kikir, tidak mau. Aneh kikir. Orang kikir tidak punya bagian dalam kerajaan Allah, kata 1 Korintus. Kalau sedikit ya sudah, kasih kembali kami. Kalau banyak, coba banyak dan sedikit apa bedanya? Kalau sedikit, ya sudah tutup mata. Coba yang banyak, dan dipersepuluhkan. Apalagi kalau bawa buah sulungnya. Ada orang buah sulung setiap awal tahun dia buah sulung, dia persembahkan. Ya, jangan terikat dengan kecintaan akan mamon ini, lekat lalim. Tiap kali kita mendapatkan berkat, kita tidak lupa memberikan kembali persepuluhan, menyenangkan hatinya Allah. Disimpan. Tidak mau saya, terlalu banyak ini. Kikir. Persembahan khusus saja saya kasih. Ya, itu semua sedikit. Tidak benar. Hamba Tuhan juga mengembalikan milik Tuhan. Saya juga. Dari saya bertobat, lahir baru. 1 tahun sesudah itu, terus sampai hari ini. Saya mengembalikan milik Tuhan. Bukan hanya jemaat. Ya. Bahkan seharusnya dari hidup ini, waktu ini 24 jam dipersepuluhkan. Karena hidup kita ini hidupnya Tuhan. Napas ini punya Tuhan, bukan kita. Betul ya? Salah. Tolong baik-baik baca di Maliaki 3. Banyak uang, tapi tidak dibawa, tidak diselamatkan karena kecintaan uang. Ini dunia akhir zaman. Jadi Tuhan suruh kita berjaga, jangan mencintai uang, jangan jadi hamba uang, jangan jadi budaknya uang di akhir zaman ini. Berjaga-jaga, ya. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6. Coba baca di atas perikop. Pembayaran persembahan persepuluhan. Pembayaran persembahan persepuluhan. Menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan hati Allah. Yang memberi napas. Yang melindungi. Yang menolong kita. Terus. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Ini waktunya kembali pada Tuhan. Ya. Terus. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dengan cara apa harus kembali kepada Tuhan? Bolehkah manusia menipu Allah? Aku kan selalu di gereja. Aku kan selalu ada di dalam ibadah. Aku tidak di luar gereja. Dengan cara bagaimana aku kembali? Bolehkah manusia membohongi Allah? Lanjut. Namun kamu menipu aku. Yo. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dua ini, persembahan persepuluhan dengan persembahan khusus. Jadi kita bukan tergolong manusia akhir zaman yang cinta akan uang. Ya, memburu uang. Karena memburu uanglah, kata Alkitab, banyak orang menyimpang dari iman. Kata 1 Timotius 6. Itu.
Memburu uang menyimpang dari iman, membelokkan diri dari iman yang sebenarnya iman itu berkenan kepada Allah. Ya, terus kamu telah kena kutuk. Ya. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa tidak terkecuali. Pendeta pun tidak boleh tidak mengembalikan persembahan persepuluhan. Ya, bahkan memberi persembahan juga. Ya, persembahan yang kita beri ada untuk pekerjaan pembangunan rumah rohani. Ini tubuh Kristus. Ada juga kalau saudara membangun gereja saudara dibangun oleh pendeta bersama jemaat itu, memberi persembahan itu rumah fisik. Kalau seperti KKR baru-baru di Sisbel itu untuk tubuh rohani. Kita memberi untuk persembahan tubuh rohani, kepentingan tubuh rohani, para hamba-hamba Tuhan, para jemaat yang ikut. Nah, lain kali kita bangun tempat ibadah itu fisik, yang nanti kata Alkitab tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain, habis. Tapi saudara melakukan perbuatan yang baik ketika saudara melakukan ini, membangun tubuh rohani. Ya, lanjut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Seluruh persembahan persepuluhan itu artinya tepat 1/10. Bahkan ada orang melebihkan supaya tidak keliru. Makanya perlu dicatat. Lanjut. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, lanjut. Aku akan menghardik bagimu belalang pelaham, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Langsung dibaca. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Alkitab berkata barang siapa tidak setia perkara kecil, itu uang, tidak setia juga perkara besar. Berjaga-jaga, sadar, siuman, ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali dekat, mendadak. Ya, jangan begitu cinta akan uang sampai waktu sesulit, agak kurang pendapatan saya kembalikan milik Tuhan. Malah pendeta saya rasa tidak tega. Loh, saya bilang ini milik Tuhan. Dari hasil yang kecil. Lah apa sekarang susah? Apa saya tidak bisa makan lagi sampai mati? Tidak. Malah hidup oleh kemurahan Tuhan sampai umur lanjut. Karena apa? Persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Menyenangkan. Bukan saya ingin uang saudara saya ngajari. Tidak. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak disebut orang akhir zaman yang mencintai uang, menjadi hamba uang, budaknya uang. Mari berjaga-jaga dan sadar. Ya, kamu telah kena kutuk. Bawa ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan rohani, ke makanan jasmani, makan habis ibadah makan, bukan itu. Makan rohani, supaya imam-imam yang melayani itu hidup dari sana. Imam-imam yang melayani itu harus mempersepuluhkan persepuluhan itu dari persepuluhan yang ada. Ya, itu dikatakan dalam Bilangan. Tolong diperhatikan dengan baik itu. Ya, mari kita baca. Bilangan pasal 18
Ayat yang ke-8. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Ya, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. ya, Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu ya, dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, sebab orang Lewi itu tidak punya penghasilan, tidak punya bagian warisan seperti 11 suku. Ya. Ayat yang ke-24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan Ya, sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi Ya. sebagai milik pusakanya. ya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi 12 suku, satu suku ini tidak ada bagian milik pusaka. Ya. Pusakanya itu adalah Tuhan. Terus Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, ya, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. jadi dari persembahan persepuluhan umat Tuhan, itu suku Lewi mengeluarkan juga persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan umat Tuhan. Jadi tidak ada yang bebas. Pendeta bebas. Enggak. Gembala bebas. Enggak. Dari persembahan persepuluhan itu dipersembahkan persembahannya sebagai persembahan persepuluhan lagi. Jadi tidak ada yang bebas. Supaya tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pendeta, tidak ada suku Lewi yang begitu cinta akan uang seperti orang di akhir zaman. Jadi berjaga-jaga. Uang ini berhala akhir zaman. Boleh tambah, jangan tak kurang. Ya. Nah, jadi semua tidak ada yang bebas. Saya juga tidak bebas. Saya juga mengembalikan persepuluhan dari persembahan persepuluhan yang saya terima dari jemaat. Dalam semua uang dalam perbenaran itu dipersepuluhkan. Sebab itu menyenangkan hati Allah. Itu menunjukkan ketidakterikatan kita uang. Itu berarti kita percaya penuh pada Allah yang dapat dipercaya. Kalau saudara tidak mau melakukan ini, tidak percaya penuh pada Allah. Allah itu sumber pertolongan. Uang itu tidak menyelamatkan. Tidak. Tuhan yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Amin. Amin atau tidak? Jadi berjaga-jaga, sadar. Jadi waktu saya 1 tahun, saya ingat 1 tahun setelah saya bertobat, memang lahir baru. Pandangan saya berubah. Sama itu wanita Samaria. Setelah dia bertobat, dia ketemu Yesus, dia berubah. Dia tinggalkan tempayangnya untuk mengisi air sumur Yakub itu. Sekarang aku sudah temukan orangnya. Aku sudah menemukan dia Mesias. Apakah dia itu Tuhan yang ditunggu-tunggu? Lalu dia bersaksi. Ini orang sudah berubah, bersaksi. Tidak bisa ditahan dia punya mulut. Dia bersaksi dari kelakuannya. Bagaimana kita bisa menyembah? Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa datang ke gereja? Kita melayani, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Ini akhir zaman, berjaga dan sadar.
siuman, sadar. Mari kita berjaga-jaga, sadar. Ini akhir zaman. Jangan hidup seperti zaman Nuh, kawin mengawin. Boleh menikah? Boleh, hati-hati. Menikah satu kali, kalau boleh seumur hidup, sampai tua. Sampai salah satunya dipanggil atau dua-duanya nanti Tuhan datang terangkat sama-sama. Tapi hati-hati menikah. Kalau menikah yang baik, dapat suami atau istri yang cocok, bagus, ya puji Tuhan. Kalau tidak, itu neraka seumur hidup. Rumah tangga, pernikahan, istri takluk kepada suami, bukan istri perintah suami. Suami takut istri, tidak boleh begitu. Suami kok takut istri? Harusnya suami jadi kepala, ngatur istri. Kamu harus belajar dengar. Nah, gitu. Nah, suami harus bijaksana, bukan jadi panglima, perintah segala-galanya, tidak. Tapi istri juga harus dengar kepada suami. Ini menikah itu tidak gampang. Anak dapat satu anak, wah senangnya luar biasa. Tidak punya anak, berusaha dapat anak. Dapat satu anak, senangnya. Dia lupa anak ini. Anak ini harus jadi anak-anak kerajaan surga. Oh, kamu didik. Ngajari dia, bukannya kasih sekolah, kasih makan, kasih beli pakaian. Tidak. Dididik dalam Tuhan dari kecil. Tuhan tolong kita ya. Pandanglah sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap dituai. Jadilah saksi Tuhan. Bahwa kamu adalah orang yang berjaga, sadar. Bukan hamba uang. Bukan kawin mengawin seperti di akhir zaman. Kamu orang yang penuh dengan Roh Kudus, limpah. Seperti 5 darah yang bijak, 5 gadis yang bijak. Kalau Tuhan datang, song-song mempelai laki-laki datang. Nah, untuk dengar firman seperti ini diperlukan kedewasaan rohani. Bukan susu. Susu terus dicekoki. Ya, kapan jadi kuat orang Kristen? Harusnya melakukan ini, tidak dilakukan. Nah, nanti tanggung jawab sama siapa? Gembalanya, pendeta. Kamu udah ngajari dia. Itu coba dia ada di neraka. Kamu tidak berani ngomong toh, karena dia orang kaya toh. Nah, coba tanggung jawab. Makanya jadi hamba Tuhan, jangan pukul memukul. Tuhan panggil kita jadi satu. Ya, satu untuk apa? Ladang sudah menguning, siap dituai. Itu jiwa-jiwa yang dimenangkan, bukan rebutan kedudukan. Ya, berat itu. Tuhan tolong kita. Apa saudara mau berjaga-jaga? Mau jaga-jaga? Mau sadar? Ya, lihat sekelilingmu, jiwa-jiwa, teman-teman kamu. Ya, jangan berbuat salah sehingga tidak bisa bersaksi, tidak bisa jadi saksi. Jaga hidup. Tuhan tolong kita. Kamu mengangkat tangan. Zaman sekarang, berjaga-jagalah, sadar. Jangan tidur rohani. Berjagalah, jangan tidur rohanimu. Lihat dunia bergelora, kedengaran di mana-mana, banyak kabar menyatakan keadaan manusia jahat yang rusak. Mari berlindung di balik firman Allah. Zaman sekarang ini berjaga. Zaman sekarang berjagalah.
Sesudah dengar firman, apa yang harus kita lakukan? Taati firman Tuhan. Itu hidup benar. Sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan itu kesempatan yang baik bagi kami. Sebab Amos mengatakan, nanti tidak bisa lagi ada firman yang kita dengar. Orang akan mencari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Tidak ada lagi firman. Sekarang ada firman mempersiapkan kita untuk menyongsong mempelai laki-laki surga. Mari kita dengar, kita taati, kita patuhi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tolong kami supaya kami menghargai firman Allah, berlindung dalam firman. Dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, kita diberkati agar kita menjadi berkat. Terimalah berkat dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.